والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang ke-13. Nah, setelah kita selesaikan kemarin beberapa pantun atau puisi yang diawali dengan ad-dinu ja'a lis-sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhum bad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah wa ma'tasawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Sekarang kita akan masuki pantun yang baru. Qala al-mu'allifu athabahullah wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara. Artinya apa? Setiap segala sesuatu yang telah dibebankan oleh syariat ini dipermudah. Segala sesuatu yang dibebankan oleh syariat dipermudah. Nah, sejak asalnya dipermudah. Nanti kalau muncul faktor lagi yang membuat dia itu lebih yang memunculkan apa yang merasa berat dan semisalnya, tambah mudah lagi. Contohnya, orang ketika menghilangkan hadas besar, nah barakallahu fikum, atau menghilangkan apa? Hadas apa? Barakallahu fikum, hadas kecil, kentut, BAB atau kencing misalkan. Nah barakallahu fikum, itu diperintah untuk wudu, ya enggak? Kan ringan. Ringan. Nanti kalau enggak mampu wudu, tayamum lebih mudah lagi gitu loh. Paham belum? Orang kalau enggak mampu salat dengan berdiri, salat atau enggak? Salat atau enggak? Tetap salat tapi dengan duduk. Enggak mampu dengan duduk, mudah lagi. Muncul tara'a, muncul apa? Muncul sesuatu faktor yang membuat barakallahu fikum lebih mudah lagi dengan berbaring. Seperti itu. Ini masuknya dalam apa? Kaidahnya, kaidah fikihnya apa? Masuk dalam khamsu qawaidul kubra itu apa? Apa? Antum? Sudah kita lewati berkali-kali, ayo. Khamsu al-qawaidul kubra. Cocok dengan apa? Cocok dengan pantun ini. Wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa 'inda 'aridin tara. Apa? Yusuf? Apa? Apa? Tahu enggak? Cuman berat ungkapan. Wah, kalau berat ungkapan ya ungkapan antum. Al-masyaqqah tadribut taysir. Al-masyaqqah tadribut taysir. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu diungkapkan aja, enggak usah berat-berat, ngapain keberatan. Nanti kalau berat kita bantu untuk meringankan itu. Nah, barakallahu fikum. Al-masyaqqah tadribut taysir. Perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Ini masuk di sini ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qauluhu kullu ma kallafahu dhamirul fa'il ya'ud 'ala syara'. Masyaallah. Dhamir fa'il itu kembali ke syarak, ke syariat. Setiap sesuatu atau segala sesuatu yang dibebankan oleh syariat itu maksudnya. Ay kullu syai'in kallafahu syara' bihil ibad. Segala sesuatu yang syariat itu telah membebankan kepada hamba-hamba. Nah, barakallahu fikum, min hadzal din, dari agama ini. Agama apa berarti? Agama Islam. Fa innahu muyassarun, maka sesungguhnya dipermudah. Semuanya dipermudah. Paham ya? Naam. Wa dalilu hadhil qaidah, dalil kaidah ini adalah qauluhu tabaraka ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pada agama ini sesuatu yang berat, kan enggak ada. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Paham ya? Nah, kalau ada keberatan pasti mendatangkan kemudahan. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kita lihat. Wa hina dzakara ahkamus shiyam ma'a masyaqqatih. Dan tatkala Allah Ta'ala menyebutkan hukum-hukum puasa bersamaan masyaqqatih, adanya unsur keberatan di situ, apa kata Allah Ta'ala? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan. Sekarang antum safar, boleh enggak puasa?
Boleh. Kemudahan kan? Ketika antum sakit, diperbolehkan enggak puasa. Mudah kan? Walaupun menggantikan di hari-hari yang lain. Menunjukkan bahwasanya apa? Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika enggak mampu, dengan duduk. Jika enggak mampu, dengan berbaring. Ringan atau enggak? Ibrahim, ringan, gitu loh. Nah, kita lihat. Wa hadhihi iradah, dan keinginan di sini Allah Taala menginginkan kemudahan ini hiyal iradah syar'iyyah. Hiya al-iradah asy-syar'iyyah. Iradah di sini adalah iradah syar'iyyah, yakni Allah Taala syara'ad din taysiran 'alaikum masyaallah. Maksudnya Allah Taala telah mensyariatkan agama ini dipermudah untuk kalian. Sudah dipermudah, bayangkan. Oleh karena itu kalau ada orang membebankan diri dalam agama akan terkalahkan gitu loh. Sudah dipermudah. Buktinya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Menunjukkan jangan barakallahu fikum dibikin berat. Paham belum? Nanti ada dalilnya yang akan kita baca nanti. Kalah dia kalau orang-orang itu, kalau orang apa? Terlalu membebankan diri pada perkara yang tidak dibebankan oleh syariat. Nah, kita lihat di sini. Wa qala Allah tabaraka ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum." Tidaklah Allah Ta'ala menginginkan pada kalian untuk menjadikan pada kalian sesuatu yang berat, akan tetapi Allah Ta'ala inginkan untuk mensucikan kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Ini sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadad din ahadun illa ghalabahu. Allahu musta'an. Dan tidak ada yang memberat-beratkan diri dalam agama ini seorang pun kecuali apa? Ghalabah, dia terkalahkan. Kenapa terkalahkan? Syariat banyak enggak syariat? Banyak sekali, ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah kalau kita semuanya mengamalkan sunnah, semua sunnah kita amalkan, berat. Kita mengamalkan semampunya, ya enggak? Apakah semua sunnah sudah kita amalkan? Kan belum. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Atau contohnya, salat dengan berdiri enggak mampu, dipaksa harus berdiri. Ana enggak mampu, pokoknya harus berdiri. Berat. Karena itu ada yang namanya keringanan. Paham belum? Salat dengan berdiri. Kalau enggak mampu dengan apa? Dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan apa? Berbaring. Kalau enggak mampu dengan apa? Semampunya. Ya enggak? Selesai kan? Semampunya. Nah, bukan berarti enggak salat. Tetap salat tapi semampunya. Hatta walaupun dengan isyarat gitu loh. Hatta walaupun dengan niatan, tapi salat tetap. Enggak gugur sampai dia masih apa? Masih hidup. Selama dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, bagaimana Isa? Salat enggak dia? Disalatkan. Paham ya? Sudah meninggal dunia. Nah, lain lagi urusannya ya, kita lihat sini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsul bu'uts wa yaqul, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu utusan. Siapa yang ma'ruf diutus ini? Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mu'adz bin Jabal, Abu Abdurrahman, Abu Musa Al-Asy'ari, siapa namanya? Abdullah bin Qais. Kedua sahabat yang mulia ini diutus untuk berdakwah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Yassiru. Nah, kalau dalam riwayat itu yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira. Berarti kalau lafaznya umum, berarti utusan-utusan itu banyak sekali. Tapi ini nasihatnya, kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunafiru. Apa artinya? Permudahlah dakwah kalian untuk mereka dan jangan kalian mempersulit mereka. Dan berilah kabar gembira kepada mereka, jangan kalian membuat lari mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma bu'istum muyassarin wa lam tub'atsu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Wa inna ma bu'istum, hanya saja kalian itu diutus untuk membuat mudah. Wa lam tub'atsu, dan kalian tidak diutus mu'assirin, untuk membuat orang itu sulit. Paham belum? Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kemudian juga firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Naam. Qul hadza yadullu ala anna ad-dina yusrun, fa kullu syai'in kallafahu Allah bihil ibadah fa innahu muyassarun li aslih. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya agama itu mudah. Maka segala sesuatu yang Allah Ta'ala bebankan pada hamba-hambanya menunjukkan itu dipermudah sejak awalnya. Sejak asalnya itu mudah. Faham belum? Alhamdulillah. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah. Nah, kita lihat sini. Wa minal amsilah 'ala dzalik, contohnya adalah al-misalul awal, termasuk contoh-contohnya yang pertama, contohnya ada as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Allati hiya ummul ibadat al-amaliyah, yang mana salat 5 waktu adalah induknya, bukan ibunya ya, induknya ibadah-ibadah yang sifatnya amalan. Fa shalawatul khams yasirah.
Salat 5 waktu itu mudah gitu loh. Mudah atau enggak? Mudah. Itu pun banyak orang yang enggak salat. Paham ya? Banyak orang yang keberatan. Paham ya? Allah musta'an. Kalau datang dikumandangkan adzan untuk apa? Agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak segera ke masjid. Tapi kalau datang 17 Agustus untuk memperingati jasa para pahlawan yang sudah meninggal dunia, kata mereka, semangat, hormat bendera, berjam-jam hening cipta, diam ini. Merenungi jasa-jasa para pahlawan terdahulu. Ahlus sunnah bukan berarti enggak memperingati. Ahlus sunnah memperingati dengan cara mendoakan mereka. Mendoakan mereka dengan kebaikan orang-orang yang meninggal dari kalangan pahlawan yang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kan itu. Bukan berarti Ahlus sunnah kemudian Ahlus sunnah enggak memperingati para pahlawan, enggak menghargai jasa para pahlawan. Kita katakan menghargainya dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara dangdutan. Paham ya? Kalau mereka kan 17 Agustus apa? Dangdutan, musik, campur sari, ada yang campur santri. Campur santri itu. Paham yang ngajinya orang-orang itu ya, nada dakwah itu ya, campur santri biar enggak terlalu nampak ke musik dangdutnya, campur santri. Ya kiainya sama santri itu nyanyi nanti. Allah musta'an, seperti itu. Seperti itu termasuk apa? Termasuk peringatan yang tidak benar. Memperingati jasa para pahlawan yang sudah meninggal itu dengan cara mendoakan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Selesai, doakan. Nah, seperti itu. Ini sekedar selingan mengenai salat 5 waktu ini, walaupun ringan tapi banyak orang yang enggak salat. Paham ya? Nah, banyak orang yang apa tadi? Orang yang tidak sholat banyak sekali. Nah, barbelan nggak usah nanya, sit up nggak usah nanya, push up sudah kerjaannya, paham ya? Kemudian lari maraton sudah kerjaannya, tapi melangkahkan kakinya ke masjid. Masjid ini cuma 1 meter dari rumahnya, berat katanya. Allah musta'an, itu imannya yang lemah. Allah musta'an. Banyak seperti itu, banyak sekali. Lau annaka dhamanta ba'daha ila ba'din lastaghraqta minka 75 daqiqah, masyaallah. Salat 5 waktu ini kalau seandainya kamu gabungkan sebagiannya kepada sebagian yang lain, gabungkan langsung salat 5 waktu 17 rakaat atau 18? 17 rakaat itu niscaya apa? Niscaya kamu akan memakan waktu 75 daqiqah. 75 daqiqah, 75 menit. Paham ya? Sampai 1 jam atau enggak ini? 1 jam lebih sedikit, ya enggak? Nah, barakallahu fiikum, karena 1 jam berapa menit? 60 apa? Menit. 1 menit berapa detik? Ya enggak masalah, 1 menit berapa detik? 1 jam 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 juga. 1 detik berapa? Ya detik itu, paham ya? Kita lihat di sini ya. Nah, likulli shalatin asydaqaiha. Setiap 1 kali salat itu apa? 10 menit. Nah, walikulli wudu'in 5 daqaiq. Setiap wudunya 5 menit. Gabung semuanya ya, digabung semua ritualnya itu. Fa hiya yasiratun binisbati lil yaumil kamil. Ini sangat mudah sekali. Dinisbahkan kepada seharian penuh, itu ya, mudah sekali. Salatnya 10 menit, itu pun bisa dikatakan apa? Panjang-pendek segitu. Kemudian wudunya 5 menit. Nah, jadi kalau wudhu sampai seperempat jam itu dipertanyakan. Khawatirnya apa? Kena penyakit waswas atau semisalnya, Allah musta'an. Kemudian kita lihat lagi. Wa muyassaratun min jihatin ukhra, dan dipermudah dari sisi yang lain. Annaha wuzzi'at ala 24 sa'ah. Bahwasanya salat 5 waktu tersebut dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 24 jam. Paham belum? Maksudnya 24 jam tersebut untuk melakukan apa? Salat 5 waktu, ada bagian-bagiannya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Mengambil dari 24 jam tadi itu. Paham ya? Waktu subuh ketika terbitnya fajar shadiq. Hingga kapan? Hingga kapan? Terbit matahari. Paham ya? Itu globalnya ya. Walaupun kalau misalnya dia tertidur atau misalnya sebelum zawal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian waktu duhur ketika sudah zawal, matahari tergelincir ke arah mana? Timur atau selatan? Barat. Nah. Kemudian apa? Barakallahu fikum. Bayangan ke arah mana berarti? Timur. Nah, itu nanti sudah masuk ke dikatakan apa?
masuk waktu sholat duhur. Kemudian waktu sholat asar melihat lagi bayangan lagi. Kalau bayangannya apa? Lebih pendek dari bendanya atau lebih panjang? Antum? Lebih panjang? Lebih pendek? Lebih panjang? Apa? Waktu sholat asar ketika bayangan benda tersebut lebih panjang atau lebih pendek? Sama. Ketika sama ya. Nah, barakallahu fikum ditambahkan sedikit fa itu tambahan qadrun zaid setelah zawal itu. Nah. Kemudian waktu maghrib apa? Ketika matahari terbit atau terbenam? Dari arah mana? Terbenam dari arah mana? Dari arah mana? Ayo, terbenamnya dari arah timur tapi ke barat. Paham ya? Terbenamnya di barat itu. Nah, kita lihat sini. Kemudian waktu Isya, kapan waktu Isya antum? Setelah matahari terbenam, apa yang terjadi? Ufuk bagian barat apa yang terjadi? Terjadi apa? Muncul cahaya apa? Cahaya jingga kemerah-merahan itu. Nah, kalau sudah itu hilang, gelap, itu baru masuk apa? Masuk waktu sholat Isya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa anna aktsaraha fil waqtil ladzi yakunu fin nas mustayqidin. Masyaallah, sudah dipermudah ya. Kebanyakannya waktu-waktu sholat itu, kebanyakan adalah waktu-waktu yang manusia itu sudah bangun dan sadar gitu loh. Paham belum? Nah, itu pun masih banyak orang yang tidak sholat, kan mengerikan. Allah musta'an seperti itu. Kita ambil satu lagi atau tiga lagi ya. Al-mithalus tsani, contoh yang kedua, al-haqqul wajib, yaitu hak yang wajib harus tunaikan fi zakah dalam masalah zakat. Hak yang wajib harus tunaikan di dalam zakat. Wahidun fil arba'in fi urud tijarah. Nah, barakallahu fikum. Apa ini? Wahidun fil arba'in? 40-nya kan, seperempat puluh kan? Nah, barakallahu fikum, berkaitan masalah apa? Urud tijarah, hasil perdagangan, jual beli. Karena kesimpulannya gini, kesimpulannya nanti. Caranya biar enggak bingung, kalau mau zakat harta, kan sudah kita lewati, kembali ke perak atau kembali ke mana? Ke emas. Ini pahami Bapak ya. Kembali ke perak atau ke emas. Kalau perak kalau sudah 200 dirham. Kalau emas kalau sudah berapa dinar? 20 dinar. 200 dirham itu senilai dengan berapa gram perak murni? 595 gram. Paham ya? Kemudian 20 dinar senilai dengan berapa gram emas murni? 85 gram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu nanti mengeluarkan 2,5%-nya. Diglobalkan biar antum enggak bingung. Semua total harta simpanan tadi itu dibagi 40, selesai. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Wahid fi arba'in. Ditotalkan caranya gitu. Antum punya harta ini, harta itu, kemudian misalnya dikumpul satu, harta total keseluruhan tadi itu dibagi 40, hasilnya itu dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Kalau mau dirinci lagi 2,5%-nya. Nah, kalau diglobalkan tadi itu sudah. Biar enggak kebingungan, langsung aja bagi 40, hasilnya itu sudah. Paham ya? Hasil daripada apa? Nah, barakallahu fikum, pembagian tadi itu. Nah, barakallahu fikum, itulah hasil yang harus dikeluarkan untuk zakat harta. Faham belum ini Ibrahim? Ya, na'am, barakallahu fikum. Wa fi dzahab wal fiddah ma'ruf wa wasahlun laisa fihi sha'ubah abadan. Ini mudah sekali, enggak ada kesulitan sama sekali. Wa ma'a dzalik fa fiha tashilatun ukhra. Bersamaan dengan itu masih ada kemudahan-kemudahan yang lainnya. Falaisa kullul amwali tajibu fiha zakah. Tidak setiap harta itu wajib zakat, tidak semuanya. Ada yang wajib, ada yang tidak. Fal malul ladzi yahtajuhu al-insan li nafsihi ma'a dzahab wal fiddah laisa fihi zakah. Harta yang dibutuhkan oleh manusia untuk dirinya sendiri selain emas dan perak enggak ada zakatnya. Seperti kuda. Paham ya? Mobil, motor yang dia pakai itu enggak ada zakatnya. Paham ya? Kita lihat sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Ini. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim, nah, barakallahu fikum, pada budaknya dan juga kudanya shadaqah, zakat maksudnya enggak ada zakatnya. Antum punya mobil Avanza atau motor gitu, itu nanti setiap tahun enggak ada zakatnya. Paham ya? Kecuali antum jualan mobil. Jualan mobil antum simpan harta antum dalam bentuk apa? Bentuk barang jualan tadi itu. Itu nanti kalau melebihi nisabnya dan sampai haul mengeluarkan zakatnya 2,5% dengan ukuran emas dan perak, tapi yang rajih lebih cenderung apa? Dengan ukuran perak karena lebih cepat
sampai kepada nisabnya dan lebih cepat untuk sampai kepada fuqara dan masakin. 2,5%-nya. Kalau bingung bagi 40 selesai. Nah, barakallahu fikum, hasilnya itu nah yang antum keluarkan apa? Zakatnya. Hasilnya itu yang apa yang sudah dikatakan apa? Naam, hasil daripada pembagian tadi itu, itulah hasil yang harus antum keluarkan. Al-misalul tsalits yang ketiga, as-shaumu yasirun fil haqiqah. Puasa pun juga mudah secara hakikatnya. Nah, perhatikan baik-baik. Puasa itu mudah secara hakikatnya. Naam. Wa huwa syahrun wahid, cuma 1 bulan saja. Min isnai asyara syahran, dari 12 bulan cuma 1 bulan saja. Bulan apa itu? Ramadan. Fa ahada asyara juz'an min isnai asyara juz'an. Maka 11 bagian dari 12 bagian. Diambil cuma apa? 1 saja. Yakunu fiha al-insan taliqan ya'kul wa yashrab wa yatamatta bin nisa' kama syaa. 11 bulan tersebut dibiarkan manusia itu makan, minum, bersenang-senang dengan perempuan, maksudnya istrinya, kama syaa, sebagaimana yang dia kehendaki. Wa ma'a dzalik hadzal wahid, bersamaan dengan itu 1 bulan ini minal isnai asyara, dari 12 bulan, na barakallahu fikum, nisfuhu iftar wa dzalika fil lail fahuwa idan muyassarun walhamdulillah. Bayangkan itu. Bulan itu 1 bulan itu aja, puasa itu aja, itu enggak full seharian penuh untuk puasa. Sebagiannya, separuhnya puasa, separuhnya buka. Mudah atau enggak? Mudah. Ini pun banyak orang yang banyak enggak puasa, banyak sekali yang banyak alasan karena sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Al-mithalur rabi' yang terakhir, al-hajju wa qad nassa fihi bidzat 'ala al-istita'ah. Haji pun juga mudah dan sungguh telah ditetapkan di dalam dalil secara zatnya apa? Bagi orang-orang yang mampu. Haji pun bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya enggak wajib. Mampu apanya nih maksudnya? Mampu kekuatannya dan hartanya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya untuk Allah Ta'ala kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Li'annal masyaqqata fil haji mutawaqqi'atun, dikarenakan yang namanya keberatan, berat untuk haji itu terwujudkan dan ada gitu loh. Fil wusul ila Makkah, itu sampai ke Makkah. Apalagi kita orang Indonesia, butuh kendaraan ke sana kan itu. Nah, berat. Wa fi ada'il manasik, dan juga dalam menunaikan manasik, ritual haji itu juga berat, butuh orang yang kuat. Nah, fa kullu ma syara'ahu Allah fa huwa muyassarun min aslih. Maka setiap perkara yang Allah syariatkan maka itu dipermudah secara, nah barakallahu fikum, pada asalnya sudah dipermudah. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.